안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Korea yang berjudul Show Me the Ghost. Hayo kita mulai. Seorang gadis bernama Yiji tertawa untuk kegagalannya. Temannya yang bernama Hudu mencoba menghiburnya dengan berkata kegagalan adalah hal yang biasa. Kata-kata itu bukannya membuat dia merasa lega, sekarang dia malah menangis mengingat nasib buruknya ditambah gak ada duit. Bangun-bangun, dia sudah berada di rumah Hudu yang baru saja disewa seminggu lalu dengan harga yang sangat murah. Bangunan itu standar dan sangat mepet dengan rumah tetangga. Sewaktu Yiji berjalan masuk, dia tidak sengaja menginjak sebuah boneka yang lalu ditendangnya begitu saja. Malamnya Yiji mengambil alih kamar Hudu. Kalau dipikir-pikir lagi, sejak kapan Hudu punya deposit $20.000 untuk rumah itu? Usut punya usut, ternyata itu diambil dari uang Yiji, dan karena itulah tak hanya kamar tapi seluruh rumah itu menjadi kekuasaan Yiji sekarang. Selagi Tuan Putri tidur di kamar, si Cecep tidur di luar. Malam itu sewaktu Hudu tidur ada tangan yang membangunkannya. Awalnya dia pikir Yiji, setelah dilihat lebih jelas ternyata wajah setan dan dia pun terbangun dari mimpinya. Belum juga sepenuhnya sadar si Tuan Putri yang tak dianggap ini malah berdiri di atasnya dengan rambut yang terjuntai. Walaupun akhirnya sadar itu cuma Yiji, Hudu sudah mulai ngeri-ngeri berada di rumah itu. Sewaktu Hudu asik mandi ada lagi bayangan di belakang tirai tapi menghilang setelah dibuka. Entah siapa lagi yang mempermainkannya dengan cetak-cetik lampu. Awalnya dia mau nuduh si perempuan itu tuh, tapi nggak taunya si Tuan Putri baru turun tangga dengan santainya. Melihat Hudu yang tidak berbusana, sosis yang dipegangnya pun terjatuh. Hudu sendiri bertingkah seperti kembang desa yang langsung kuncup, sedangkan Yiji nggak berselera dan berjalan naik. Setelah itu di tempat kerja, Hudu menanyakan Yiji tidakkah dia ingin pulang ke rumah, sedangkan Yiji berkata dia sudah tidak punya uang dan rencananya akan tinggal di rumah Hudu. Awalnya Hudu keberatan, tapi karena diingatkan kembali tentang semua jasa Yiji kepadanya, akhirnya Hudu pun ya sudahlah ya. Malamnya sewaktu mereka berjalan pulang, Yiji melihat ada seseorang di rumah. Dia pun mengambil tongkat baseball dan masuk ke dalam. Rencananya sih mau nangkap maling, tapi berisiknya nggak karuan nih berdua. Di dalam ternyata tidak ada siapa-siapa dan lagi-lagi Yiji menginjak boneka bayi. Yiji masih terus berpikir yang tadi itu pasti nyata, nggak mungkin hanya salah lihat. Hudu sendiri menanggapi dengan santai dan berpikir palingan mabok ini perempuan satu. Lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba ada aroma busuk yang semeriwing lewat. Hudu mengendus-gendus sumber bau kerang busuk yang mungkin berasal dari kaos kakinya yang ternyata tidak terbukti. Kecurigaan lalu mengarah ke Yiji. Kaos kakinya diendus-endus ternyata bukan juga. Dia lalu terus mengendus sana-sini sampai ke lantai toilet. Masih dengan rasa penasaran, sekarang dia pindah ke kamar dan tepat di atas ranjang. Ranjang itu terasa bergerak sendiri. Yiji segera keluar dan kembali lagi dengan pisau di tangannya. Dia lalu merobek kasur dan menemukan seekor burung di dalamnya. Ini aneh, bagaimana bisa burung yang masih hidup terkurung di dalam kasur. Burung itu terbang sana-sini yang mengaktifkan alarm dan mengacaukan kamar tersebut. Setelah itu mereka menghampiri rumah tetangga dan Yiji langsung pada intinya yang bertanya pastilah si tetangga tahu apa yang sudah terjadi di rumah aneh itu mengingat ekspresinya saat mereka bertemu. Si tetangga pun akhirnya menceritakan dia pernah melihat gadis yang sebelumnya tinggal di sana. Gadis yang aneh seperti manusia tanpa roh, bengang-bengong gak jelas. Suatu pagi gadis itu malah tampak menyeramkan dengan gaun putih dan wajah pucatnya yang berdiri di depan jendela. Hanya itu saja ceritanya dan si tetangga katanya sih 1 minggu lagi akan pindah rumah. Ngomong-ngomong selama berada di rumahnya tadi, Hudu berkata dia juga mencium bau busuk yang sama di rumah tersebut. Dipikir-pikir pasti ada yang tidak beres di rumah itu dan besoknya mereka menemui si pemilik rumah untuk meminta uang deposit mereka dengan tuduhan sudah menyembunyikan orang mati di dalam rumah. Si pemilik rumah hanya diam dan menunjuk syarat khusus di surat perjanjian kontrak yang dituliskan sangat mini. Di sana tertulis fakta bahwa ada yang mengakhiri hidup tidak bisa menjadikan penyebab terjadinya pelanggaran kontrak. Hal ini cukup membuat gila di mana Hudu menyewa rumah itu selama 3 tahun. Tak ada yang bisa dilakukan selain berpura-pura tidak terjadi apa-apa atau menganggap hal itu menjadi hal yang lumrah terjadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah dan berkata tidak ada apa-apa di sini sambil tertawa gila.
Semua baik-baik saja sampai lampu tiba-tiba berkedip seakan merespon mereka. Yang ditakutkan muncul juga di tangga dan akhirnya mereka pun kabur lagi dari rumah. Yiji lalu mempunyai ide untuk menyewakan rumah itu ke orang lain. Dimulailah drama sebagai calon profesional. Calon penyewa pertama suka dengan tempat itu dan setuju untuk menandatangani kontrak hari itu juga, tapi tetap saja nasib sial seolah memilih orang. Meja tiba-tiba bergerak sendiri. Tidak lama setelah itu malah seperti gempa yang akhirnya menggagalkan semuanya. Hilang satu, masih ada satu lagi calon penyewa. Lihat sana-sini, ya walaupun kuno, tapi dia tetap berkata akan menandatangani kontrak perjanjian sewa rumah. Lagi-lagi si hantu muncul dan menjambak rambut keritingnya sampai dia akhirnya minggat. Bahkan seorang rocker pun takut sama yang namanya hantu. Sekarang calon penyewa ketiga. Sudah srek dan mau tanda tangan, giliran Hudu yang kesurupan dan lagi-lagi Gatot. Satu-satunya cara adalah memanggil seorang ahli pengusir setan. Mereka mendapatkan telepon seorang guru dari internet yang tampaknya sangat tidak meyakinkan, di mana di awal saja sudah ngomongin duit. Karena tidak sanggup bayar, mereka pun bertekad untuk melakukan pengusiran sendiri. Dari internet, mereka mendapatkan informasi tentang pengusiran dengan menabur kacang merah dan garam. Seluruh rumah ditabur dengan 2 resep itu. Malamnya di saat mereka sedang ngorok, kacang-kacang itu bergerak seakan ditiup angin dan boneka yang ditendangnya berkali-kali itu duduk manis. Sekarang kacang-kacang itu bahkan terlempar kembali ke mereka berdua seakan membalas perbuatan mereka dan mengusir mereka keluar. Tiada tempat berteduh selain di minimart ini nih. Di sana Yiji mencoba mencari tahu lagi di mana dia bisa membayar dukun untuk membersihkan rumah dengan harga yang terjangkau. Namun juga akhirnya dukun berwajah ganteng dengan diskon besar. Melihat videonya semakin membuat hati bersedih, apalagi ditambah si dukun berkata, "Aku dukun tampan akan bersamamu. Hubungi sekarang online 24 jam. Ketenanganmu adalah kebahagiaanku." Iya, semakin mencurigakan. Tapi ya karena diskon gede, ya sudahlah ya. Yang penting ada aja. Singkat cerita, si dukun pun datang dengan semua aksesoris pengusir setannya. Seperti para dukun pada umumnya, sasarannya si boneka beruang kepunyaan Hudu yang katanya meresap energi negatif. Yiji pun tidak menunggu lama untuk membuang boneka tersebut, sedangkan si Hudu merasa miris berpisah dengan teman baiknya. Dukun terus berakting dengan membunyikan lonceng yang sebenarnya dia juga takut kalau dilihat dari ekspresi mukanya. Hantu itu menampakkan wajahnya dari balik toilet dan sang dukun pun berencana kabur. Sekarang dia mewek katanya nggak tahu bakalan ada hantu beneran. Yiji lalu naik darah dan meminta uangnya kembali. Duit nggak balik, yang ada KTP nggak bergunanya ini yang diserahkan. Satu ini namanya Guido, yang satunya lagi Hudu. Cocoklah mereka berdua ini. Apapun itu, Yiji tetap kesal dan meminta kembali uangnya, tapi si Guido ini bahkan nasibnya lebih miris. Udah nggak punya rumah, makan pun jarang. Jadilah ini satu grup orang-orang yang sama bernasib sial. Karena senasib, Guido pun diangkut pulang dan tinggal bersama mereka di rumah hantu. Guido menceritakan sebenarnya keluarganya ini memang keluarga dukun yang sudah dari beberapa generasi. Karena dia tidak suka menjadi dukun, dia lalu kabur dari rumah. Walaupun tampak payah, Guido sangat suka bernyanyi dan menari, tapi suaranya itu tidak lebih baik dari Giant Doraemon. Apapun itu, yang namanya mimpi harus digapai. Dia tetap berlatih dan suatu hari di saat rekaman, dia mendengar suara anak kecil dan ternyata hantu itu sedang jongkok di bawah. Ketakutan tidak mengalahkan tekad. Dia terus berlatih dan lagi-lagi melihat hantu dengan wajah yang hancur di sebelah. Saat itu dia tidak bisa lagi menahan takutnya. Guido segera lari, tapi siapa sangka di dalam lift ada hantu perempuan yang berdiri di belakangnya. Karena merasa selalu mendapatkan berkat dari cerita pertemuan hantunya kepada orang-orang, jadinya dia memutuskan untuk menjadi dukun ala-ala. Yeji yang dari tadi tidur tiba-tiba bangun dan lompat ke Guido. Hudu mencoba melepaskannya dan sekarang malah dia yang dihinggap. Ini sudah pasti bukan lagi Yeji, tapi dia kerasukan entah siluman dari mana. Suasana berubah menjadi horor di mana lampu hidup mati. Polisi yang sedang berpatroli memutuskan untuk memeriksa ke dalam setelah melihat keanehan dari luar. Suara erangan Yeji sampai di depan pintu dan kedua begundal ini langsung berlari keluar yang berpas-pasan dengan polisi. Yeji pun terlihat berdiri di balik pintu. Polisi menyuruhnya untuk keluar dan entah apa yang terjadi setelah itu, mereka semuanya berakhir di kantor polisi.
Yeji yang baru sadar mendengar polisi bergosip tentang wanita yang pernah mengakhiri hidup di rumah tersebut. Jadi ceritanya gadis itu menjadi korban kamera tersembunyi dan tersangkanya sendiri tertangkap di kamera tapi memakai topeng. Tersangka ini menaruh kamera di alarm kebakaran dan merekam semua kegiatan gadis tersebut di rumah itu. Nah, karena videonya itu tersebar kemana-mana, gadis itu memilih untuk mengakhiri hidup saking malunya. Setidaknya itu adalah versi dari pihak kepolisian. Mendengar cerita itu, Yeji merasa sedih dan mencari tahu lebih banyak tentang rekaman gadis itu di internet. Ceritanya gadis tersebut sedang menonton video yang tersebar itu di kamarnya. Kemudian tetangganya mengintip dari jendela. Setelah itu entah apa yang terjadi dan sekarang hantunya mengeluarkan boneka bayi itu dari bawah ranjang yang ternyata ada kamera di dalam matanya. Lanjut lagi cerita tadi. Gadis tersebut lalu memasang kamera di bonekanya dan tak lama setelah itu terdengar suara tetangganya yang menelpon ibunya dengan berkata dia lulus ujian. Entah kenapa gadis itu lalu mengikuti tetangganya ke minimart dan memperhatikannya dari belakang rak. Tetangganya itu juga sekilas memperlihatkan ekspresi setannya. Setelah keluar dari minimart, di belakang ponselnya tertempel stiker topeng yang mungkin dialah pelaku sebenarnya yang memasang kamera di kamar gadis tersebut. Karena menyadari gambar tersebut, gadis itu pulang dan menelpon polisi yang bermaksud ingin meminta pertolongan, tapi pria itu tiba-tiba muncul dan mencekik lehernya dengan kain. Di dalam mata boneka itulah semua kejadian pembunuhan itu terekam. Jadi sudah jelas bahwa dia tidak mengakhiri hidup melainkan dibunuh. Malam itu sewaktu tetangganya bersiap untuk pindah, dia melihat penampakan hantu itu dari jendela kamarnya. Yeji dan yang lainnya segera menghubungi polisi sedangkan pria itu masih ketakutan dengan apa yang pernah diperbuatnya dulu, ditambah dia melihat topeng yang dulu dipakainya. Dia semakin menggila karena mendengar suara-suara aneh. Akhirnya hantu gadis itu menampakkan diri dengan bergantung terbalik. Pria itu berlari keluar rumah dan segera dikejar oleh 3 sekawan ini. Sayangnya di tengah jalan mereka kehilangan jejaknya. Sekarang mereka berpencar dan Hudu menyuruh Yeji untuk menunggu di rumah karena ini terlalu berbahaya. Hudu yang mencari pria itu sampai ke ganggang akhirnya ditusuk oleh pria tersebut. Pria itu mengaku awalnya dia hanya main-main tapi karena ternyata bisa menghasilkan uang, dia melanjutkan kegilaannya dan sekarang dia lebih arogan lagi dengan merasa tidak bersalah sama sekali. Sewaktu dia berteriak dengan berkata dia tidak seharusnya mengorbankan masa depannya dengan mengakui semua perbuatannya, seseorang lalu menendangnya yang ternyata Yeji. Sepertinya Yeji kesurupan di mana dia menghajarnya bertubi-tubi sambil berkata pria ini sudah menghancurkan hidupnya. Ternyata benar Guido yang melihat sosok Yeji sebagai gadis lain yang memakai baju putih. Lama ditunggu akhirnya polisi datang juga dan mengamankan si pria gila ini. Sewaktu di bawah sempat-sempatnya dia menoleh ke belakang dan melihat hantu gadis itu berdiri bersama Yeji. Sekarang Yeji bingung kemana perginya teman konyolnya selama 20 tahun yang bernama Hudu. Nah ini dia nih, ternyata baik-baik saja tak pikir sudah mati. Yeji sebenarnya bukan mengkhawatirkan Hudu tapi lebih pada utang-utang Hudu padanya. Kalau dia mati berarti sama saja dengan rugi bandar. Karena semua sudah terungkap, mereka berdoa untuk gadis tak beruntung tersebut. Saat itu hantu gadis yang bernama Sohi muncul di hadapan mereka untuk berterima kasih dan pergi. Setelah itu tetap saja hidup mereka bertiga ini tanpa tujuan dan gak punya duit. Karena itu mereka memutuskan untuk melakukan hal dengan benar dan membangun usaha yang disebut usaha pengusiran setan. Belum apa-apa lampu mulai konslet dan Duidu berkata di ritual tadi ada beberapa prosedur yang dia lupakan. Tapi yang sekarang hadir di rumah itu bukan lagi Sohi melainkan hantu lain, Tamar. Benar kata Yeji setidaknya lakukan apa yang benar selama hidup walaupun tidak punya uang berlebih ataupun tanpa tujuan hidup yang jelas. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.